Halo semuanya, nama saya Juliawati dengan NPM 2142035 dari kelas 5 AKMA. Hari ini saya akan membahas tentang hak cipta yang telah sebelumnya saya pelajari di mata kuliah Hukum Bisnis. Jill McCoy dan Andrew Stewart mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif. Terdapat beberapa cabang yang ada di dalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak cipta. Apakah kalian tahu terdapat banyak hal di sekeliling kita yang berhak cipta, seperti film, buku, lagu, drama, lukisan, dan lain-lain? Konsep hak cipta diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak di sekitar tahun 1450. Hak cipta atau yang disebut juga copyright merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Hal-hal yang bercopyright itu dilindungi oleh hukum dan tidak boleh asal dipakai atau ditiru oleh orang lain. Yang mau memakainya harus meminta izin atau bayar ke pemilik hak cipta atau pemegang lisensinya sesuai pemakaiannya untuk apa. Seperti contohnya, Spotify yang kita gunakan sehari-hari hanya dipergunakan untuk mendengarkan lagu saja. Lalu jika kita berlangganan Netflix, ya hanya digunakan untuk menonton film, series, dan dokumenter saja. Tidak boleh direkam dan kita post di TikTok atau YouTube kita sendiri. Untuk buku juga kita tidak boleh asal memfotokopi buku tersebut dan kita perbanyak jumlahnya tanpa izin. Atau saat kalian menonton video di YouTube, tiba-tiba ada part dalam video tersebut yang tidak terdapat suara sama sekali. Hal tersebut bisa jadi dikarenakan ada sesuatu yang bercopyright dan tidak memiliki izin untuk ditayangkan. Karena YouTube memiliki sistem yang dapat mendeteksi jika terdapat karya yang bercopyright. Hal ini dapat dibawa ke meja hijau. Karena secara default, jika kita bikin gambar, foto, video, film, lagu, dan lain-lain, otomatis kita memegang hak ciptanya dari 20-70 tahun setelah kita wafat atau semenjak karyanya dibuat atau disiarkan. Aturan ini berbeda-beda, tergantung dengan jenis karyanya. Jika seseorang melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta, terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta, yaitu yang pertama, jika dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, jika dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mendengarkan, atau menjual kepada umum ciptaan hasil pelanggaran hak cipta, ancaman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Yang ketiga, jika melanggar ketentuan pasal 16, ancaman pidana paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Yang keempat, jika melanggar ketentuan pasal 18, ancaman pidana paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, jika kalian mempunyai karya dan mau lebih aman secara hukum, kalian dapat mendaftarkan karya kalian ke pihak berwenang. Di Indonesia, kita dapat mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenhukam, DJKI. Sekian pembahasan dari saya tentang hak cipta.
Saya harap kalian dapat berhati-hati dalam menggunakan karya orang lain, jangan sampai terkena sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Serta jika kalian memiliki karya original yang Anda buat sendiri, silahkan kalian daftarkan hak ciptanya agar Anda dapat mengklaim karya tersebut sebagai milik Anda dan lebih aman secara hukum. Terima kasih.